Perkenalkan, nama saya Edwin Arul Batia, NIM 031 dari MBS 2E. Jadi yang pertama yaitu prinsip dasar lembaga keuangan syariah yang merupakan landasan utama dalam sistem keuangan yang mengatur transaksi keuangan sesuai dengan syariat Islam. Dan yang pertama, larangan untuk riba, larangan gharar, larangan maisir, serta berbagi hasil, dan juga transparansi dan keadilan. Jadi pada sistem ini tidak hanya fokus pada keuntungan material, tetapi juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan. Regulasi adalah aturan atau hukum yang mengatur lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi regulasi tersebut antara lain yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima yaitu PSAK dalam tanda kurung Standar Akuntansi Syariah. Tujuan dari regulasi itu adalah meningkatkan kepercayaan, melindungi masyarakat, serta menjamin stabilitas keuangan. Dan tujuan dari kebijakan yaitu memastikan kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh dari kebijakan, yang pertama pengembangan perbankan syariah, yang kedua pengembangan keuangan mikro syariah, yang ketiga yaitu kebijakan terkait fintech. Selanjutnya yaitu tentang bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan unsur-unsur syariah yang tidak mengandung riba, gharar, maisir, dan lain sebagainya. Jenis bank syariah ada 3, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, yang ketiga yaitu bank pembiayaan rakyat syariah. Dan ada pun juga produk bank syariah. Yang pertama penghimpunan dana, yang kedua yaitu penyaluran dana. Ada juga layanan dari bank syariah. Yang pertama yaitu transfer dana, ATM dan kartu debit syariah, serta layanan mobile banking dan internet banking syariah, serta layanan gadai emas, layanan wakaf tunai, zakat, infak, sedekah, penyaluran dana sosial, pembiayaan haji dan umroh. Dan materi selanjutnya yaitu tentang lembaga keuangan syariah. Dan materi selanjutnya yaitu lembaga keuangan syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Adalah semua lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, leasing syariah, PMT, lembaga penyaluran zakat, infak, wakaf, sedekah, serta pasar modal, koperasi, dan juga lembaga pembiayaan syariah. Selanjutnya instrumen keuangan syariah, yaitu alat atau produk keuangan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam yang tidak mengandung riba, gharar, maisir, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu instrumen penghimpunan dana, yang kedua yaitu instrumen penyaluran dana, yang ketiga instrumen investasi syariah, yang keempat instrumen sosial dan filantropi, yang kelima yaitu instrumen derivatif syariah. Berikutnya yaitu peran penting lembaga keuangan syariah dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu menyalurkan pembiayaan produktif berbasis syariah, yang kedua meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, yang ketiga mendorong ekonomi yang adil dan etis, yang keempat menjalankan fungsi sosial, yang kelima meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional, yang keenam membangun ekosistem ekonomi syariah nasional dan global, yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan sektor real dan industri halal. Selanjutnya yaitu vintage keuangan syariah. Vintage atau financial technology adalah inovasi layanan keuangan digital yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis-jenis vintage, yang pertama yaitu P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet, dan payment gateway syariah. Dan juga ada inovasi vintage. Pertama itu aplikasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf digital, digital banking syariah, dan yang ketiga blockchain dan smart kontrak syariah. Ada pun juga manfaat vintage syariah, yaitu meningkatkan inklusi keuangan syariah, mempermudah akses pembiayaan UMKM, transparansi cepat dan efisien, serta mendukung ekonomi digital halal. Selanjutnya ada juga tantangan vintage. Pertama, regulasi dan pengawasan syariah, literasi keuangan dan digital masyarakat yang kurang, serta kepercayaan terhadap platform digital, juga validasi kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Selanjutnya tentang etika dan tata kelola dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama etika, yaitu bebas dari riba, transparansi dalam akad,
dan transaksi, keadilan dalam pembagian keuntungan dan resiko, menghindari gharar dan maisir. Yang kelima yaitu amanah dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya tata kelola. Yang pertama yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua yaitu transparansi dan akuntabilitas manajemen. Yang ketiga pengelolaan resiko yang sehat dan etis. Yang keempat pemenuhan regulasi dari OJK dan BI. Yang kelima yaitu integritas dan profesionalisme pengelola. Dan yang terakhir yaitu prospek dan tantangan lembaga keuangan syariah. Prospek dalam lembaga keuangan syariah yaitu pertumbuhan industri halal global dan nasional, dukungan pemerintah dan regulasi pro ekonomi syariah, dan juga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah. Selanjutnya yaitu tantangan dari lembaga keuangan syariah, minimnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Yang kedua kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Yang ketiga yaitu persaingan ketat dengan lembaga keuangan konvensional. Sekian penjelasan tentang materi dari lembaga keuangan syariah dari bab 1 sampai bab 9. Terima kasih.